siang, sore, atau malam Pak Bima. Saya Zeronia Mesya Widianto akan menjelaskan mengenai UTS yang saya buat, yaitu pabrik mie. Di sini saya akan mulai melalui flowchart. Jadi, pada saat PB on aktif dan PB off tidak aktif, sistem akan berjalan. Jadi, pada saat PB on tidak aktif atau pada saat PB off aktif, sistem akan off. Kemudian, pada saat sistem berjalan, terdapat dua hal yang terjadi secara bersamaan, yaitu pada saat jumlah bumbu kering atau cabai atau minyak atau mie tidak sama dengan 25 atau berada di bawah 25, dia akan kembali membuat bumbu dan mie ini. Dan pada saat bumbu kering, cabai kering, atau mie yang sudah dibuat sama dengan 25, maka pembuatan ini akan berhenti untuk dibuat. Namun jika jumlah dari bumbu dan mie ini berada di bawah 25, ini akan kembali membuat bumbu-bumbuan dan mie. Pada saat jumlah masing-masing dari bumbu kering, cabai kering, minyak, dan mie lebih besar dari 1, maka packaging mie akan masuk yang memulai proses pengemasan dari mie instan, di mana konveyor akan bergerak menuju pengisian mie masuk packaging, konveyor bergerak menuju pengisian bumbu kering masuk packaging, konveyor bergerak menuju pengisian cabai kering, dan cabai kering masuk packaging, kemudian dilanjut konveyor bergerak menuju pengisian minyak masuk packaging, konveyor bergerak menuju penyegelan packaging mie akan disegel, kemudian konveyor bergerak menuju box mie. Bungkus mie yang telah disegel itu akan dimasukkan ke dalam box. Kemudian, jika bungkus mie di dalam box sama dengan 16, maka box selesai. Tapi kalau misalnya belum, mie akan kembali masuk ke dalam box sampai 16. Jika jumlah box sesuai dengan yang diinginkan, maka proses akan berhenti. Namun jika tidak, proses ini akan terus berulang dan berlanjut. Jadi di sini merupakan Node-RED yang saya gunakan. Node-RED ini dihubungkan dengan UA Expert yang terhubung dengan tiap portal. Jadi di sini saya membuat 3 PB, itu PB reset, on, dan off. Saya membuat PB reset dikarenakan data yang tersimpan selama proses yang telah dilakukan pada tiap portal itu masih tersimpan di dalam Node-RED itu sendiri. Jadi diperlukan PB reset untuk mereset nilai yang telah dijalankan selama program TIA ini berlangsung. Dan di sini terdapat trigger agar PB tidak selamanya dipencet, karena kalau misalnya tidak menggunakan trigger, kalau misalnya PB dipencet, maka PB akan selalu menyala. Nah, di sini terdapat OPC UA item yang telah sesuai dengan item atau lokasi dari PB maupun sistem-sistem lainnya yang digunakan. Kemudian di sini ada OPC UA client yang telah terhubung dengan tiap portal dan terdapat debug. Dan di bawah ini merupakan sistem yang saya gunakan untuk menyalakan lampu-lampu, yaitu pada saat sistem on, konveyor bergerak, bumbu kering dibuat, cabai kering dibuat, minyak dibuat, dan mie dibuat. Dan di bawahnya saya membuat tampilan untuk menampilkan jumlah bumbu kering, jumlah cabai kering, jumlah minyak, jumlah mie, jumlah bungkus mie, dan juga jumlah box dalam mie. Di sini dapat dilihat di dalam Node-RED dashboard, saya membuat dua bagian yang terpisah, yaitu kontrol dan status, yang terdapat PB-PB dan juga lampu-lampu yang menyala pada saat hal itu sedang dilakukan. Kemudian terdapat monitor jumlah, yaitu jumlah dari bumbu mie dan juga jumlah dari hasil produksi. Langsung saja kita jalankan. Jadi pada saat PB on ditekan, sistem akan menyala, kemudian akan langsung memulai proses pembuatan mie.
Di sini dapat dilihat bahwa mie bertambah. Namun, terdapat pengurangan dikarenakan jika bumbu kering, cabai kering, minyak, dan mie sudah lebih dari 1, maka proses pembuatan mie akan langsung dimulai. Dan di sini juga dapat dilihat bahwa jumlah unit mie sudah bertambah. Sambil menunggu jumlah box, saya akan menjelaskan mengenai tiap portal. Sebentar. Oke, jadi saya juga ingin menambahkan bahwa di sini saya menggunakan UPC client dengan action write karena digunakan untuk merubah nilai dari PB reset, PB on maupun PB off. Sedangkan untuk lampu dan juga untuk indikator dari jumlah bumbu, mie, dan bungkus dan juga box mie, saya menggunakan action read karena digunakan untuk membaca data yang diperoleh pada tiap portal. Selain itu, ini juga tampilan yang lebih jelas mengenai node red. Jadi pada saat on, dia akan mulai membuat yang ditandai dengan lampu-lampu yang ada di sini. Kemudian pada saat off, semuanya akan berhenti. Ini juga berhenti. Dan jika dinyalakan kembali, mereka akan kembali menyala dan membuat mie. Dan pada saat di reset, nilai akan menjadi 0. Pada sistem yang saya gunakan, saya tentu di awal menggunakan PB start untuk menyalakan sistem dan PB stop untuk mematikan sistem. Sebagai contoh, jika PB off ditekan atau PB stop ditekan, sistem akan mati. Kemudian jika ditekan on kembali, sistem akan kembali berjalan. Di sini, saya menggunakan 4 function block yang berbeda untuk 4 proses pembuatan, yaitu packing bumbu, packing cabai, packing minyak, dan juga proses pemasakan mie. Jadi pada saat sistem on, bumbu kering tidak aktif dan bumbu kering ready, sistem akan memulai proses packing bumbu. Kedua ini digunakan untuk memastikan bahwa packing bumbu tidak melebihi batas dan juga packing bumbu dapat dilakukan kembali ketika proses sudah selesai. Saya akan menunjukkan contoh dari packing bumbu. Jadi di sini pada saat mulai, packing bumbu akan dilakukan selama 1 detik, kemudian pada saat packing bumbu selesai, bumbu akan dikirim selama 1 detik, dan setelah bumbu selesai untuk dikirim, bumbu akan menampilkan bahwa dia ready. Di sini juga terdapat counter untuk jumlah bumbu kering. Pada saat bumbu ready, counter dari jumlah bumbu akan bertambah, dan counter ini dapat berkurang pada saat bumbu kering masuk ke packaging. Dan bumbu counter ini dapat direset menggunakan PB reset. Dan jika bumbu kering ini sudah sampai ke 25, maka bumbu kering full akan aktif. Dan di sini di-save di data block jumlah bumbu kering. Di sini juga terdapat proses packing dari cabai, packing dan kirim dari cabai. Ini prosesnya sangat mirip dengan proses yang sebelumnya, dan proses yang minyak juga sama seperti itu. Namun, di sini juga terdapat counter, dan ini untuk minyak, ini juga untuk counter jumlah minyak. Nah, namun terdapat sedikit perbedaan pada proses pembuatan mie, di mana pada proses ini, pada saat start, mie akan di-frying atau dimasak terlebih dahulu, kemudian setelah selesai, mie akan didinginkan, kemudian setelah selesai didinginkan, mie baru akan dikirim. Seperti itu. Di sini juga terdapat counter untuk mie. Nah, ini adalah syarat untuk memulai
proses packing mie instan, yaitu pada saat sistem on, jumlah bumbu kering, jumlah cabai kering, jumlah minyak, jumlah mie itu lebih besar atau sama dengan 1. Maka proses packing akan dimulai. Dan di sini terdapat kondisi untuk menyalakan conveyor sekaligus memasukkan packaging ke dalam mesin. Jadi pada saat sistem on dan mulai packing mie, yaitu syarat ini terpenuhi, mie dengan keadaan conveyor yang tidak aktif, mie masuk packaging tidak aktif, bumbu kering masuk tidak aktif, cabai kering, minyak, dan mie disegel tidak aktif, maka packaging akan masuk. Dan network ini juga yang membuat mie dapat berjalan secara bersamaan. Jadi mie tidak menunggu untuk semua prosesnya selesai terlebih dahulu, tetapi mie dapat masuk dan diproses dengan jeda satu proses. Maksudnya, jadi pada saat misal mie masuk packaging, kemudian masuk ke bumbu kering, kemudian pada saat mie berada di cabai kering, terdapat mie yang baru yang berada di mie masuk packaging. Kemudian pada saat mie-nya maju ke sini, yang satu lagi sudah berada di minyak masuk. Begitupun selanjutnya. Dan di sini terdapat timer untuk mie dapat masuk ke dalam packaging. Jadi pada saat conveyor 1 sudah tidak aktif, maka mie akan masuk ke dalam packaging selama 1 detik. Kemudian setelah itu conveyor 2 akan berjalan, kemudian bumbu kering masuk, conveyor 3 yang menuju ke cabai kering akan berjalan, dan cabai kering akan masuk ke dalam packaging. Kemudian conveyor akan kembali berjalan menuju minyak. Kemudian minyak akan dimasukkan ke dalam packaging, dan conveyor akan menuju ke tempat penyegelan bungkus mie. Setelah itu, mie akan disegel selama 1 detik. Kemudian, conveyor akan kembali berjalan menuju box mie. Dan di sini terdapat counter untuk menghitung jumlah bungkus mie. Ini dihitung jika conveyor 5 telah berjalan, yang menandakan bahwa mie sudah sudah selesai disegel. Jadi ini menghitung total jumlah bungkus mie. Ini juga dapat di-reset menggunakan PB reset dan di-save pada data block. Dan di sini terdapat counter mie dalam box. Jadi pada saat ini juga dihitung pada saat conveyor 5 aktif. Kalau misalnya jumlah mie yang ada di dalam satu kotak itu sudah ada 16, maka satu box dinyatakan selesai. Dan untuk mereset counter ini terdapat 2 kondisi, yaitu satu box selesai maupun PB reset. Kemudian di sini terdapat counter jumlah box, di mana counter jumlah box ini dihitung berdasarkan jumlah box yang telah selesai di atas dan di-save pada data block. Dan di sini terdapat sistem untuk conveyor, yaitu conveyor 1, conveyor 2, conveyor 3, 4, dan 5 yang akan berjalan pada saat sistem on. Oke, kita akan kembali melihat node thread. Jadi di sini kita akan sekalian melihat ini. Oke. Jadi pada monitor jumlah dapat dilihat bahwa unitnya udah 69 dan jumlah box yang berada di jumlah box mie itu sudah ada 4 unit. Di sini juga dapat dilihat bahwa proses pembuatan mie terus berlanjut karena adanya pengurangan dari jumlah bumbu, jumlah cabai, dan juga jumlah mie. Dan di sini saya ingin menunjukkan fungsi dari PB reset. Jadi pada saat PB reset ditekan, semua perhitungan akan diulang dari 0. Ini berfungsi untuk memulai program kembali dari awal.
Dan jika mesin ingin dimatikan, mesin bisa menggunakan PB off yang terdapat di sini. Jadi proses pembuatan mie akan mati. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai HMI yang telah saya buat. WinCC ataupun HMI yang saya buat untuk pabrik mie. Di sini saya mohon maaf sebelumnya dikarenakan saya tidak dapat menambahkan teks maupun button yang terdapat teks ke dalam HMI ini dikarenakan jika saya menambahkannya tiap portal saya akan crash dan seluruh progres saya tidak tersave. Jadi di sini saya menggantinya dengan gambar-gambar dari mie, bumbu kering, cabai kering, minyak, dan juga mie yang telah dibungkus. Dan box yang terbuka ini melambangkan jumlah mie yang terdapat di dalam box, dan juga ini melambangkan jumlah box yang sudah berisi 16 mie. Kita langsung mulai aja sambil saya menjelaskan. Oke, jadi di sini terdapat indikator juga bahwa sistem sedang off. Kalau misalnya sistem on, warna dari lingkaran tersebut akan berubah menjadi hijau. Dan dapat dilihat di sini ada es dan juga api. Api itu melambangkan bahwa mie sedang di frying, sedangkan es melambangkan bahwa mie sedang di cooling. Dan di sini juga terdapat warna oranye yang melambangkan bahwa bumbu kering, cabai kering, maupun minyak sedang dibuat secara bersamaan. Dan juga lampu hijau yang di sini menandakan bahwa bumbu kering, cabai kering, dan minyak masih dapat diproduksi karena belum mencapai 25. Jika sudah mencapai 25, lampu itu akan berubah menjadi warna merah. Dan di sini terdapat tempat untuk penyegelan mie. Dapat dilihat bahwa sebelumnya mie masih terbuka, namun setelah keluar dari sini, mie sudah tersegel. Namun, animasi yang telah saya buat di sini terlihat sangat frame per second. Maksud saya kurang mulus dikarenakan WinCC sendiri maupun HMI tiap portal tidak mensupport animasi yang begitu smooth dikarenakan keterbatasan FPS yang digunakan. Namun di sini dapat dilihat bahwa mie itu tidak diproses sampai akhir, baru bungkus mie yang baru diproses. Tetapi di sini dapat dilihat bahwa mie dan juga cabai kering di-packing secara bersamaan. Kemudian bumbu kering dan juga minyak secara bersamaan. Jadi terdapat dua proses yang berjalan secara bersamaan untuk efisiensi waktu dan juga listrik yang digunakan. Nah, di sini juga dapat dilihat bahwa pada saat 25, lampu ini akan berubah menjadi warna merah. Dan tadi juga dapat dilihat bahwa pada saat boxnya sudah 16, di sini sudah diperoleh bahwa box yang telah berisi 16 mie itu terdapat berjumlah 1. Untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskan bagaimana seharusnya pergerakan atau animasi yang terdapat pada HMI ini dapat berjalan. Jadi di sini terdapat beberapa mie dan sebenarnya mie ini terdapat 2. Satu itu berfungsi untuk keadaan diam, jadi pada saat mie maupun bumbu-bumbu masuk, masih terdapat visual mie yang terdapat di atas konveyor. Sedangkan yang satu lagi berfungsi untuk animasi pergerakan mie, untuk perpindahan setiap mie ke posisi selanjutnya. Jadi yang ini akan bergerak sini, yang ini ke sini, dan gitu pun seterusnya. Kemudian terdapat juga mie yang dapat bergerak di sini, bergerak ke bawah, dan di sini terdapat bumbu kering. Di sini juga terdapat cabai kering yang dapat bergerak menuju mie dan juga minyak. Dan sebenarnya di belakang sini juga terdapat mie yang bisa bergerak
ke atas box. Oke, sekian. Terima kasih banyak Pak Bima atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan semangat Pak Bima. Bye-bye.